Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rzuqna awladan abrar muti'ina lak wa li rasulik barrina lil walidain wasilina lil arham. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang berbakti, yang taat kepada Rasul-Mu, yang taat kepadamu dan kepada Rasul-Mu, yang berbakti kepada kedua orang tua, dan selalu menyambung tali silaturahim. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, dimanapun Anda berada, semoga pada pagi yang cerah ini kasih sayang, ridha, dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai hari-hari Anda. Urusan Anda dijadikan oleh Allah lancar dengan penuh barokah. Allahumma amin. Materi pendidikan anak dalam Islam pada hari ini dengan topik pentingnya berbicara secara langsung dengan anak. Yang dimaksud berbicara secara langsung di sini adalah pembicaraan yang langsung menyentuh akal si anak, sehingga menjadi jelas oleh anak itu sesuatu yang benar tanpa ada basa-basi. Ada kalanya kita perlu berbicara kepada anak seperti ini. Berbicara yang jelas, yang tegas, yang langsung menyentuh akalnya, sehingga anak itu menjadi faham mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Tentu saja pembicaraan ini adalah pembicaraan yang sesuai dengan kadar akal si anak itu, dengan kata-kata yang singkat namun padat, tanpa ada basa-basi di sana. Hal ini juga telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana di dalam riwayat sahih, ketika itu beliau membonceng sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di atas seekor keledai. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Ibnu Abbas yang saat itu masih kecil, kata beliau, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak muda, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Waktu itu sahabat Abdullah ibnu Abbas yang juga merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan panggilan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, "Ya ghulam, wahai anak muda." Dan panggilan semacam ini sering beliau pakai ketika beliau berbicara dengan yang lebih muda, dengan anak-anak muda. Kemudian juga pernah beliau memanggil, "Ya syabab, ya ma'syarasy syabab," wahai sekalian para pemuda. Juga beliau pernah memanggil dengan kata-kata, "Ya bunayya," wahai putraku. Lalu beliau mengatakan, "Inni u'allimuka kalimat." Wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata saja. Jadi maksudnya singkat saja, enggak usah panjang-panjang. Karena anak kecil itu suka dengan yang singkat-singkat, yang praktis-praktis, sesuai dengan tabiat pemikiran anak yang masih kecil. Singkat, padat, dan praktis, serta to the point, tanpa basa-basi. Itu sangat cocok untuk anak kecil.
terutama adalah pembicaraan dengan anak-anak dalam masalah yang prinsip, masalah akidah, masalah dasar-dasar pemahaman Islam yang insyaallah bermanfaat untuk anak itu semenjak dari masa kecilnya, masa remaja, masa dewasa, masa tua, sampai sepanjang masa. Mari kita lihat apa isi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas yang beliau berbicara langsung itu. Kata beliau, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata saja. Ihfadillaha yahfazka. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, pasti kamu akan mendapatkannya berada di hadapanmu. Subhanallah, kata-kata yang sangat indah. Wahai anak muda, kalau kamu menjaga Allah, kalau kamu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mematuhi aturan-aturan Allah, mengikuti hukum-hukum Allah, maka pasti Allah menjagamu. Kalau ada masalah apa saja, Allah pasti nolong kamu. Allah pasti bantu kamu. Allah pasti memberikan kepadamu jalan keluar yang terbaik. Ini ditanamkan oleh beliau semenjak anak itu masih kecil. Dan pelajaran kepada anak kecil itu akan meresap dalam jiwanya. Sebagaimana pepatah mengatakan, At-ta'allumu fis sighar kan nakshi 'alal hajar, wat-ta'allumu fil kibar kan nakshi 'alal ma'. Belajar pada waktu kecil seperti memahat batu, sedangkan belajar pada waktu besar seperti memahat air. Jadi kalau anak kecil diberi pelajaran sama dengan kita memahat batu, akan kuat, meresap dalam jiwanya dan diingat-ingat terus olehnya. Kalau sudah besar, maka dia cepat lupa. Ibaratnya kita memahat di air. Wahai anak muda, kamu jaga Allah, Allah akan menjagamu. Kamu jaga Allah, pasti Allah akan berada di hadapanmu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Wahai anak muda, apabila kamu meminta, memintalah kepada Allah. Dan apabila kamu memohon pertolongan, maka memohonlah pertolongan kepada Allah. Ini juga ditanamkan kepada anak muda itu akidah yang benar. Agar supaya anak itu terikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan menggantungkan dirinya, nasibnya dan segala-galanya hanya kepada Allah saja. Supaya sang anak di kemudian hari tidak bergantung kepada yang lain selain Allah. Kalau kamu mau minta, minta kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Karena Allah pasti memberikan permintaanmu. Kalau kamu mau mohon pertolongan kepada Allah. Karena Allah lah yang paling kuat, yang bisa menolong. Yang lainnya tidak bisa menolong. Justru yang lainnya membutuhkan pertolongan Allah juga. Selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'at 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik." Wahai anak muda, ingatlah, sekiranya umat ini semuanya bersatu padu, hendak memberikan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa menyampaikan manfaat itu kepadamu, kecuali sesuatu yang telah dituliskan Allah kepadamu. Dan jika semua umat itu bersatu untuk memberikan sesuatu madarat kepadamu, mereka tidak akan bisa menyampaikan madarat itu kepadamu, kecuali sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah atasmu. Kata-kata yang sangat indah, penanaman akidah semenjak dini.
Makna daripada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wahai anak muda, kalau seandainya semua makhluk ini bersatu padu ingin memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa melakukan itu kalau Allah belum menghendaki. Kalau sekiranya semua makhluk ini bersatu padu hendak memberikan madarat kepadamu, mereka tidak akan bisa melakukan itu kalau Allah belum menghendaki. Jadi sang anak ini disuruh kembali kepada Allah, bergantung hatinya kepada Allah, karena Allah adalah ad-dar wan nafi'. Hanya Allah lah yang bisa memberikan madarat atau menolak madarat, dan hanya Allah pula lah yang bisa memberikan manfaat. Terus seperti itu. Lalu ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Wahai anak muda, pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada anak itu masalah takdir, iman kepada takdir, walaupun tetap kita berusaha. Kita lihat di sini pembicaraan secara langsung antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak muda, dengan pembicaraan yang jelas tanpa ada basa-basi, tapi tetap dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sehingga cara-cara seperti ini perlu kita tanamkan juga kepada anak-anak kita. Kita perlu duduk, cari tempat, waktu yang enak, kita bicara secara langsung tanpa ada basa-basi. Demikian pula hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau berbicara kepada sahabat Anas bin Malik. Sebagaimana dalam riwayat At-Tirmidzi, waktu itu sahabat Anas masih kecil. Sahabat Anas mengatakan, qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, idza qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahad faf'al ya bunay. Kata sahabat Anas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, kata beliau, wahai putraku, jika kamu mampu ketika pagi dan sore di dalam hatimu tidak ada perasaan dengki kepada seorang pun, lakukanlah wahai putraku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu menanamkan kepada anak-anak dengan penuh cinta, kasih sayang, lemah lembut, akidah dan akhlak. Kita lihat di sini akidah dan akhlak. Tadi kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud lebih cenderung kepada akidah. Sekarang kepada sahabat Anas bin Malik lebih cenderung kepada masalah akhlak. Wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, kalau kamu bisa pada waktu pagi dan sore di hatimu tidak ada perasaan dengki, tidak ada perasaan menipu, tidak ada perasaan hasud, tidak ada perasaan benci, tidak ada perasaan tipu daya, tidak ada penyakit-penyakit hati. Kalau kamu bisa lakukan itu pada waktu pagi dan sore, lakukan wahai putraku, lakukan. Kata-kata yang jelas, kata-kata yang pasti, tanpa ada basa-basi di sana. Kemudian juga Rasulullah Muhammad SAW selalu memperhatikan kualitas atau kadar akal seorang anak. Karena tentu kadar akal seorang anak itu tidak sama dengan kadar akal kita, para orang tua. Jadi kita, para orang tua, perlu turun level ke level akalnya anak-anak ketika berbicara dengan mereka, sehingga pembicaraan kita kepada mereka itu nyambung. Sebagaimana hal ini juga pernah terjadi ketika Perang Badar, menjelang Perang Badar, waktu itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ingin tahu berapa jumlah pasukan orang-orang kafir dari Mekah saat itu. Akhirnya di tengah jalan para sahabat ini ketemu dengan seorang anak muda penggembala, anak kecil menggembala. Karena biasa ya anak-anak kecil menggembala. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu juga menggembala. Anak ini menggembala untuk hewan yang dibawa oleh orang-orang Quraisy. Lalu anak kecil ini dipegang oleh para sahabat dan ditanya, berapa jumlah pasukan orang kafir Quraisy dari Mekah? Lah ini anak kecil nggak bisa jawab.
Karena jumlah pasukan itu banyak, ratusan bahkan ribuan, dia nggak bisa jawab karena dia masih kecil. Akhirnya dia sempat dihukum saat itu karena dianggap ini mata-mata dihukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang ahli kejiwaan yang sebenarnya tanpa ada khilaf. Beliau adalah alimun nafsil haqiqi bila munaza'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang ahli jiwa secara hakiki tanpa ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Rasulullah melarang para sahabat memarahi anak ini. Jangan dimarahi, dia anak kecil, nggak ngerti. Lalu beliau langsung yang tanya kepada anak ini. Mari kita lihat bagaimana cara tanyanya Rasulullah kepada anak ini. Rasulullah berbicara dengan jiwa sang anak. Yang ditanyakan oleh Rasulullah bukan berapa jumlah pasukan musuh, tidak. Tapi Rasulullah, mari kita lihat apa kata beliau. Kata Rasulullah, kam yanharul qaum minal ibil. Wahai anak muda, wahai anak kecil, mereka orang-orang dari Mekah itu tiap hari menyembelih onta berapa ekor? Tiap hari mereka menyembelih onta berapa ekor? Lalu anak itu mengatakan bainat tis'a wal 'ashrah. Oh ya, mereka itu menyembelihnya tiap hari antara 9 sampai 10. Kadang 9, kadang 10. Sudah itu aja jawabannya. Langsung Rasulullah bisa menangkap. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qaumu bainat tis'ami'ah wa alf. Oh, kalau gitu jumlah pasukan mereka itu antara 900 sampai 1000. Subhanallah. Mari kita lihat di sini. Rasulullah bisa memperkirakan sendiri. Satu ekor onta itu dianggap untuk 100 orang. Kalau mereka tiap hari menyembelih 9 ekor onta, berarti jumlah mereka 900. Kalau tiap hari mereka menyembelih 10 ekor onta, berarti jumlah mereka adalah 1000. Kita lihat di sini bagaimana cara berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak. Beliau nggak tanya berapa jumlah pasukan mereka, berapa banyaknya. Anak kecil nggak paham, kadang nggak ikut-ikutan, nggak paham berapa. Dia paling tahu angka puluhan-puluhan saja. Dia nggak tahu sampai angka ratusan, sampai angka ribuan, nggak tahu anak kecil. Bagaimana anak-anak kita? Anak kita itu paling hanya mampu 1, 2, 3, sampai 10. Tapi kalau sudah menginjak ratusan, ribuan, nggak paham. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang ahli jiwa yang hakiki. Tanpa ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Beliau faham kejiwaan sang anak. Yang beliau tanyakan berapa onta yang disembelih mereka tiap hari. Lalu anak ini jawab antara 9 dan 10. Dan Rasulullah faham berarti jumlah mereka antara 100 dan 1000. Subhanallah. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, Allah mencintai, meridhai dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Anda semuanya. Juga pernah pada suatu ketika sahabat Anas bin Malik ini pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pernah melakukan satu kesalahan dalam pekerjaannya, tapi dia masih kecil. Lalu beliau hampir dimarahi oleh orang-orang yang ada. Rasulullah melarang, jangan dimarahi, dia anak kecil. Kata beliau, da'uhu falau qadira lakan. Jangan dimarahi, dia anak kecil. Memang itulah kemampuan dia. Kalau dia sudah besar, sudah lebih kemampuannya, tentu dia akan bisa, tentu dia akan tahu. Oleh karena itu, kita dilarang memukul anak kecil. Anak kecil usia 10 tahun itu tidak boleh dipukul. Kenapa tidak boleh dipukul? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan batasan untuk memukul anak usia 10 tahun. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr." Perintahkan anakmu untuk sholat ketika umur 7. Dan kamu pukul anakmu kalau tidak mau sholat umur 10. Ini masalah sholat aja yang paling penting. Kita baru boleh mukul umur 10. Umur 9 tidak boleh dipukul masalah sholat. Umur 10 baru dipukul. Pukulan yang mendidik. Pukulan yang bukan di wajah. Pukulan yang tidak menimbulkan bekas luka. Apalagi masalah-masalah lain yang di bawah sholat kepentingannya. Subhanallah, Islam ini agama yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang. Islam adalah agama yang merupakan solusi. Juga beliau bercanda dengan anak-anak. Sebagaimana beliau pernah bertemu dengan seorang anak kecil yang waktu itu dia punya seekor burung dibuat mainan.
Ternyata burung itu meninggal dunia, burungnya mati. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan anak ini untuk menghiburnya. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nuhair? Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burungmu? Burungmu mati ya? Canda. Dialog yang enak, dialog yang santai. Dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada sikap keras, tidak ada memukul, dan juga sesuai dengan kadar sang anak. Pernah juga suatu ketika seorang anak muda, yang mana anak muda ini dengan keberaniannya di hadapan para sahabat semuanya, langsung pemuda ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "I'dan li bizzina." Ya Rasulullah, izinkan saya mau zina. Wah, ini kata-kata yang keras, kata-kata yang membuat orang kaget. Semuanya akan mengatakan, wah ini anak kurang ajar ini. Kok berani-beraninya dia minta izin mau zina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah ahli jiwa yang sebenarnya. Beliau faham kejiwaan anak ini. Beliau mengatakan kepada para sahabat, biarkan dia, jangan dimarahi dia. Lalu beliau berbicara dengan lembut kepada anak ini, berbicara dengan santai, pembicaraan yang enak. Beliau mengatakan, "Udnu, wahai anak muda, kemarilah." Lalu beliau mengatakan, "Atuhibbuhu li ummik?" Maukah kamu kalau ibumu dizinai? Maukah kamu kalau bibimu dizinai? Maukah kamu kalau anakmu dizinai? Maukah kamu kalau saudarimu dizinai? Semuanya itu anak-anak muda mengatakan, "Enggak mau ya Rasulullah." Enggak ada orang mau. Sampai akhirnya anak muda ini paham bahwa ketika orang berzina itu yang diajak zina adalah keluarganya orang. Kalau kita tidak mau terjadi kepada keluarga kita, kenapa kita mau terjadi kepada keluarga orang? Akhirnya anak itu pun tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mendoakannya sambil memegang dadanya, mengelus-elus dadanya. Allahumma ighfir dzamba wa tahhir qalba wa hassin farja. Wahai Allah, ampunilah dosanya, bersihkan hatinya dan jagalah kehormatannya. Dan pemuda itu pun tidak ingin lagi berzina. Berkat cara pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat baik. Jadi dalam Islam anak muda itu diberi kesempatan untuk berbicara, diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya, diajak dialog sambil diarahkan menuju yang terbaik. Bahkan kalau perlu langsung diberikan contoh konkret. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, ada seorang anak muda sedang menguliti kambing. Jadi dia baru saja menyembelih kambing, lalu dia menguliti kambing anak ini. Tapi ternyata ketika menguliti itu kurang pandai, kurang mahir dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Rasulullah hanya mengatakan, "Tanaha hatta urik." Wahai anak muda, kamu minggir dulu, aku akan memberikan contoh kepadamu. Ini loh, aku berikan contoh. Langsung Rasulullah mengajarkan kepada anak itu bagaimana cara menguliti kambing yang baik. Inilah cara-cara pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah cara pendidikan yang baik. Marilah kita amalkan dalam rumah kita, yaitu dengan pembicaraan secara langsung yang jelas, yang tegas, sehingga anak itu menjadi tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang baik. Dengan pembicaraan yang tanpa ada basa-basi di sana, kita memilih kata-kata yang singkat, yang padat, yang sesuai dengan tabiat pemikiran sang anak, yang tidak sulit dicerna, dan kita memanggilnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ya ghulam, wahai anak muda. Ya syabab, wahai pemuda. Ya bunayya, wahai anakku. Lalu kita berikan kepadanya pemahaman-pemahaman yang baik, yaitu hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan makhluk, dan yang lainnya. Ya, inilah materi pembuka dari saya. Dan insyaallah sebentar lagi kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, demikian tadi mitra pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi tentang bagaimana cara kita untuk berbicara kepada anak sudah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Saleh Al-Hadrami, dan saat ini kami sudah membuka sesi tanya jawab dan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS center kami di 081 233
053 687. Sekali lagi 081 233 053 687. Dan saat ini mitra pendengar sudah banyak SMS yang sudah masuk di sini. Kita akan bacakan satu persatu dan semoga nanti jawabannya bisa memuaskan Anda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdosakah jika mengubah tanggal lahir dan mengganti nama anak setelah namanya diganti menjadi lebih dewasa dan tidak cengkeng lagi? Dari Bapak Heru yang ada di Sawah Jajar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mengubah tanggal lahir ya itu jelas nggak boleh ya. Mengubah tanggal lahir itu tidak boleh. Karena kalau kita mengubah tanggal lahir anak berarti kita melakukan satu kebohongan. Kalau mengubah tanggal lahir memang dilarang. Adapun mengganti nama anak itu memang diajarkan dalam Islam. Tapi tujuannya bukan supaya anak menjadi lebih dewasa, supaya nggak cengeng. Bukan itu tujuannya. Mengganti nama anak itu kalau memang namanya punya arti yang kurang baik. Jadi namanya punya arti yang kurang bagus, nah itu diganti namanya dengan nama-nama yang bagus. Itu tidak apa-apa. Itu boleh dalam Islam, tapi tidak ada niat untuk supaya lebih dewasa, supaya nggak cengeng, nggak ada. Tidak ada pengaruhnya itu dengan nama, hanya nama diganti nama yang baik. Mudah-mudahan anak itu menjadi baik seperti nama yang diberikan kepadanya. Itu adalah upaya-upaya. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana cara saya menjelaskan kepada anak tentang takdir? Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini dilihat dulu usia berapa anak itu. Karena kalau anak itu masih usia sangat kecil ya tentu kalau takdir masih belum bisa menangkapnya. Kita melihat Rasulullah SAW saat itu berbicara dengan Ibnu Abbas di atas seekor keledai. Berarti Ibnu Abbas saat itu sudah bisa menunggang keledai. Berarti tidak kecil sekali. Kemudian juga kita perlu melihat kapasitas pemikiran sang anak. Karena masing-masing anak itu berbeda cara berpikirnya. Ibnu Abbas itu walaupun kecil, beliau hafal Quran. Umur 7 tahun, 6 tahun beliau hafal Quran. Jadi beliau bisa nangkap. Jadi masalah takdir ini lihat kapasitas anaknya. Ya, kalau memang dia dianggap bisa memahami ya pelan-pelan dengan bahasanya. Bahwa wahai anakku semuanya ini oleh Allah telah ditakdirkan, telah dituliskan. Jadi tapi kita harus berusaha, nggak boleh diam saja. Wahai anakku, kalau orang iman kepada takdir itu hidupnya akan senang. Bagaimana senangnya? Karena kalau seandainya ada musibah yang menimpa, hal-hal yang tidak disukai menimpa, maka dia senang. Karena ini adalah takdir Allah, saya harus menerimanya. Dia enggak marah. Juga kalau dia dapat nikmat, dia enggak sombong. Kalau dapat nikmat, dia tidak sombong. Dia tidak mengatakan ini adalah hasil usaha saya. Ini kepintaran saya, tidak. Tapi dia mengatakan ini adalah takdir Allah. Tapi usaha terus, seperti itu. Walhasil dengan bahasa-bahasa anak, tapi tentu saja melihat tabiat pemikiran sang anak, kemampuannya. Karena masing-masing anak itu berbeda-beda kemampuannya. Ya. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, semoga selalu dirahmati dan dimuliakan Allah. Ustadz, tolong doakan anak agar selalu semangat beribadah dan sembuh dari sakit. Dari Mbak Ina atau Ibu Ina ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Anda oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan semangat beribadah, istiqomah. Kalau Anda dalam keadaan sakit, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesembuhan, kesabaran, ketabahan, keringanan, dan semoga menjadikan dosa-dosa Anda dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan Anda ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga derajat Anda ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian pula semoga kita semua dan pendengar semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, pertanyaan selanjutnya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana menjelaskan pada anak jika dia bertanya dari mana asalnya bayi dan bagaimana cara membuatnya? Syukron dari Pak Tejo, teknisi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari Pak Tejo, teknisi ya. Semoga Anda istiqomah dalam teknisinya dan semoga ilmu Anda diarahkan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu Anda itu manfaatnya kekal di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Bagaimana kalau ada anak yang tanya dia berasal dari mana? Kemudian bagaimana cara membuatnya? Ya diajak aja bicara dengan bahasa anak-anak aja, jangan terus terang. Ini bapak dan ibu nikah dulu, hubungan dulu, jangan. Itu enggak nyambung nanti. Dengan bahasanya anak saja. Bahwa anak ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kamu. Kita ini adalah keturunan Nabi Adam. Dulu asalnya adalah Nabi Adam. Lalu Nabi Adam itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi istri namanya Hawa. Kemudian Ibunda Adam dan Hawa itu melahirkan keturunan yang sangat banyak, di antaranya kamu. Nah, seperti itu. Seperti itu aja. Jadi diarahkan kepada Allah, Allah, Allah. Kamu adalah diciptakan oleh Allah. Jadi Allah itu menciptakan kamu dulu ada asal usulnya dari Nabi Adam. Dan Allah itu cinta kepada kamu, sayang kepada kamu. Allah memberi rezeki kepadamu, semua kebutuhanmu dicukupi oleh Allah. Maka dari itu kamu harus cinta kepada Allah. Demikian pula ketika mau makan, ini makanan ini adalah dari Allah, kelembutan Allah. Allah menjadikan Pak Tani itu bercocok tanam supaya nanti bisa menumbuhkan tanam-tanaman lalu dimakan dari Allah dan seterusnya. Demikian pula ketika minum, ketika makan dan seterusnya. Ya pokoknya dengan bahasa anak lah. InsyaAllah mudah-mudahan anak Anda dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang saleh insyaallah. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai penyujuk umat, bagaimanakah caranya memberi dukungan yang baik kepada anak biar anak-anak tidak malas belajar dan tidak ragu menyampaikan kesulitannya? Syukran wassalam dari Ibu Al-Batul, Keramangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara memberikan dukungan yang baik pada anak supaya anak itu tidak malas belajar, tidak ragu menyampaikan kesulitannya. Caranya tentu saja ini berpengaruh dengan masa kecil. Anak itu ketika kecil jangan banyak ditegur, jangan banyak dimarahi. Biarkan. Memang dunia anak adalah dunia bermain, dunia anak adalah dunia berani pakaian kotor, dunia anak itu adalah dunia ya yang bebas. Jangan banyak dimarahi. Kecuali kalau anak itu melakukan hal-hal yang membahayakan, yang bermadarat, membahayakan dia atau orang tuanya, itu baru kita menegurnya. Nah, sehingga dengan anak itu dibiarkan bebas seperti itu, dijadikan hatinya tidak minder, enggak minder anak itu, terbuka dengan anak. Dengan adanya gitu akhirnya anak terbuka kepada kita, enggak tertutup. Tapi kalau anak itu dikit-dikit dimarahi, gini dimarahi, gitu disalahkan, terus nanti anak itu minder. Dan anak kalau sudah minder nanti enggak berani bicara dengan orang tuanya. Segala sesuatu disimpan aja, sumpek disimpan, semuanya disimpan dan dampaknya nanti sangat buruk sekali. Jadi biarkan anak itu, biarkan. Memang itulah dunia anak-anak. Dan yang terbuka dengan anak-anak, usahakan orang tua itu sangat terbuka kepada anaknya sehingga anak itu kalau ada masalah lebih senang cerita kepada orang tuanya daripada cerita kepada orang lain. Jadi para orang tua harus aktif menjadikan anak terbuka, tanya ada masalah apa anakku, ada yang bisa saya bantu, seperti itu. Jadi yang penting itu anak dijadikan supaya berani, tidak minder. Jangan banyak ditegur, jangan banyak disalahkan, jangan dihujat, jangan divonis. InsyaAllah nanti kalau anak sudah berani seperti itu, dia akan mengungkapkan ada masalah apa. Dia akan berani curhat. Dan dia insyaAllah akan kerasan di rumahnya daripada di tempat-tempat lain, karena yang dia dapatkan sudah ada di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz yang dirahmati Allah, apa yang menyebabkan anak jadi pendiam? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ini pertanyaan, amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaannya, kenapa? Apa yang menyebabkan anak jadi pendiam? Ya, penyebabnya macam-macam. Di antaranya penyebabnya ya tadi itu ya hampir mirip dengan tadi ini jawabannya. Di antaranya mungkin anak itu suka dimarahi, suka disalahkan. Kemudian tidak ada keterbukaan, orang tuanya tertutup, bapak ibu tertutup seperti itu. Sehingga menjadikan anak jadi pendiam. Jadi usahakan suasana rumah itu yang riang enak. Bapak ibu tunjukkan kemesraan di depan anak-anak. Kemudian juga berbicara kepada anak secara terbuka yang riang, yang enak. Sehingga anak berani mengungkapkan, enggak ada istilah malu-malu. Tapi tetap menjaga koridor syar'i, menjaga akhlak, menjaga adab. Ini penting sekali. Karena kalau bapak ibu sudah kaku, menampakkan ketidakharmonisan di depan anak, apalagi juga sering marahi anak, gini ditegur, gitu ditegur, gini enggak boleh, gitu enggak boleh, nanti akhirnya anak jadi pendiam. Akhirnya dia merasa percuma saja, saya paling akan disalahkan nanti. Nah, di sini bagaimana kita bisa membesarkan hatinya? Hatinya besar, dia jadi anak yang berani, enggak minder, insya Allah dia tidak akan jadi anak pendiam lagi. Upaya orang tua dalam hal ini sangat berpengaruh. Upaya orang tua dalam hal ini sangat besar sekali. Jadi mari mulai sekarang kita jadikan anak-anak kita menjadi anak yang berani. Sebagaimana saya sering memberikan contoh ya, contoh yang paling konkret, yaitu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada dua orang cucunya, Hasan dan Husain. Ketika Rasulullah SAW sujud, waktu itu sang cucu Al-Hasan menaiki punggung Rasulullah SAW. Dan Rasulullah diam aja, dibiarkan sampai cucunya itu puas, sampai cucunya itu pergi. Kemudian begitu cucu ini turun, yang satunya lagi naik, Al-Husain. Dan Rasulullah SAW membiarkan saja, dibiarkan sampai dia puas. Puas dia turun, baru Rasulullah bangkit. Dan beliau tidak marah, enggak apa. Yang mana kalau hal ini terjadi kepada kita, biasanya kita akan marah-marah. Marah-marah, oh ini anak nakal, anak kurang ajar. Enggak, jangan, biarkan, memang itulah dunia anak. Biarkan, terbuka. Sehingga anak menjadi berani. Sehingga Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu menjadi pemberani. Beliau memberantas kedoliman. Beliau berangkat untuk untuk menegakkan kebenaran. Walaupun resikonya adalah beliau dibunuh dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Itu pendidikan perlu, pendidikan kecil hingga anak berani. Jadi jangan dikira anak itu tidak ada hubungannya dengan masa kecil. Kan sering kita sekarang itu ketika bercanda ya, mengatakan, wah ini masa kecil kurang bahagia ini. Ya seperti itu, memang itu dampaknya. Ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, orang tua saya sangat tertutup pada anak-anaknya. Kalau setiap ada masalah, sukanya menulis di kertas. Dengan begitu, anak-anaknya jadi ikut tertutup karena merasa sungkan untuk menyampaikan unek-unek di hati. Syukron. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini orang tuanya sangat tertutup ya, sangat tertutup pada anak-anak. Bahkan kalau ada masalah, itu orang tuanya enggak bicara, tulis di kertas, berikan anak-anak. Akhirnya anak-anak jadi tertutup juga. Kalau ada masalah apa, anak-anak jadi sungkan dengan orang tua. Nah, memang gini orang tua harus beri masukan ini. Jadi ini yang perlu dirubah adalah cara orang tuanya. Ini secara Islami enggak benar. Orang tua tertutup secara Islami itu tidak benar. Orang tua dan anak itu saling memberi dan saling menerima, seimbang. Jadi bukan orang tua itu menganggap anaknya seakan-akan kamu anak, kamu akan seperti budak. Pokoknya harus tunduk, harus taat, ya tidak. Sama. Saling memberi, saling menerima. Sebagaimana yang lalu juga pernah diceritakan sahabat Umar bin Khattab ketika ada seorang mengadu anaknya durhaka. Sahabat Umar nasihati anak itu. Lalu sang anak diberi kesempatan bicara. Anda dari tadi marah kepada saya, sekarang haknya anak-anak apa? Lalu sahabat Umar cerita haknya anak-anak. Lalu anak ini mengatakan, bapak saya tidak pernah memberikan hak saya. Kemudian sahabat Umar memarahi orang tuanya. Laqad aqaqta ibnak qabla an ya'aqaq alaik. Kamu telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakai kamu. Jadi kalau sekarang anakmu durhaka, kamu jangan marah. Karena sebelum anakmu durhaka kepadamu, ternyata kamu sudah durhaka dulu kepada anakmu. Jadi seperti itu.
Nah, kalau memang ada orang tua yang tertutup begini, perlu dinasehati orang tua ini itu nggak benar. Secara Islam nggak benar, itu dosa. Anakmu adalah manusia, anakmu butuh kasih sayang, anakmu butuh bicara, butuh keterbukaan. Ya, seperti itu. Kita jangan pernah lupa ada seorang wanita yang penuh dengan dosa, bergelimang dalam dosa, dalam noda. Dia masuk surga karena dia sayang kepada anjing. Dia beri minum anjing dengan penuh cinta dan kasih sayang. Bagaimana pula dengan anak-anak kita? Mereka perlu kasih sayang kita. Pernah ada seorang badui yang dia waktu itu melihat Rasulullah SAW mencium cucu-cucunya. Lalu badui ini mengatakan, ya Rasulullah, saya punya banyak cucu ya Rasulullah, tapi saya nggak pernah mencium mereka. Rasulullah mengatakan, la'allallaha yanzi'u rahma min qalbik. Boleh jadi Allah telah mencabut kasih sayang dari hatimu. Man la yarham, la yurham. Orang yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Jadi kalau kita nggak punya sifat penyayang, kita tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Seperti itu. Jadi orang tua seperti ini perlu diberi masukan bahwa kalau ada masalah dengan anak itu jangan ditulis di kertas, bicara terbuka yang enak, yang plong seperti itu. Ya, itulah pendidikan Islam yang sangat baik, dan Islam ini sebenarnya semenjak dahulu kala telah memberantas kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai macam dan bentuk apapun. Islam datang memberantas itu. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz yang saya cintai karena Allah, Ustadz, bagaimana cara memberi pelajaran bagi anak yang kurang ajar, bahkan berani memaki-maki orang yang telah mengasuhnya, kakaknya dalam kurung, padahal si anak sudah berusia 12 tahun. Dan dari kecil si anak tidak pernah dikerasi dan selalu dimanja, yang pada akhirnya si anak begitu liar jika disuruh sholat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakalladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagaimana kita menyikapi anak yang kurang ajar, yang berani, yang memaki-maki pengasuhnya, yaitu kakaknya. Padahal anak ini sudah usia 12 tahun. Kemudian juga dari kecil nggak pernah dikerasi dan selalu dimanja. Tapi anaknya menjadi liar, kalau disuruh sholat nggak mau. Nah di sini ya, kita kalau melihat ajaran Islam itu seimbang. Jadi anak itu tidak dimanja begitu saja, dan juga anak tidak dikerasi begitu saja. Tapi masing-masing ada tempatnya. Memang anak kalau tidak pernah dikerasi sama sekali dan dimanja terus, ya nanti jadinya kayak gini, manja-manjaan, jadi malas. Akhirnya dia ingin terus dimanja, nggak mau usaha, nggak mau berupaya. Jadi orang Islam itu dalam ajarannya agar supaya ada waktu keras kepada anak, ada waktu pula memanjakan anak. Keras pada waktunya itu adalah baik, dan manja pada waktunya itu adalah baik. Manja terus-menerus nggak baik. Jadi perlu, keras itu perlu, tujuannya adalah untuk mendidik. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, ya didekati aja. Didekati aja, bicara dari hati ke hati. Karena kalau orang itu insya Allah ketika berbicara dengan anak dari hatinya yang terdalam, apalagi mungkin orang tuanya yang berbicara langsung, insya Allah akan nyambung ke hati anak itu. Kemudian juga kalau bisa, sambil anak itu dilus-lus, dirangkul, dilus-lus, kepalanya dicium, itu berpengaruh itu kepada anak. Tentu saja ini orang tuanya ya, orang tuanya. Seperti itu. Kemudian juga kalau perlu, sang anak itu kadang dirangkul sambil didoakan. Istilahnya itu bahasanya diruqyah. Jadi nanti orang tuanya ngerangkul anak itu dengan penuh cinta dan kasih sayang, dicium anak itu sambil diruqyah. Bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya. Sambil rasakan bahwa Fatihah yang kita bacakan itu masuk dalam diri anak itu. Kemudian bacakan juga ayat kursi. Diniatkan untuk ruqyah. Sambil bacakan doa-doa, ya Allah, mudah-mudahan anak ini Engkau jadikan tunduk kepadaku dalam kebaikan dan seterusnya. Kemudian juga di samping orang tua berusaha mendidik secara zahir, juga ada pengaruh-pengaruh pendidikan secara batin, yaitu melalui doa-doa, niat-niat yang baik. Dan semoga anak Anda oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan menjadi anak yang nurut, yang patuh, yang taat, dan di kemudian hari menjadi anak yang soleh. Allahumma amin.
Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amalan atau zikir apa agar kita tetap sabar dan bicara dengan lembut? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau doanya doa dalam Quran itu Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang sabar dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, pasrah kepadamu. Adapun tapi juga upaya, karena sabar itu upaya ya, dengan latihan sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamas sabru bittasabbur. Sabar itu adalah dengan latihan sabar. Kemudian juga wa innamal hilmu bittahallum, santun itu dengan latihan santun. Seperti itu. Termasuk juga cara bicara itu juga latihan. Mungkin kita cara bicara kepingin lembut ya latihan. Kalau udah dicatat, tiap hari dicatat. Insya Allah seperti itu. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala mendengarkan doa kita. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz yang dirahmati Allah, mana yang harus didahulukan? Apakah mengajari anak akidah atau syariat seperti membaca Al-Quran, sholat dan lain-lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja akidah itu nomor 1. Karena kalau seperti syariat, seperti sholat itu ya, kalau kita kembali ke hadis, umur 7 baru disuruh sholat. Umur 10 baru dipukul. Tapi kalau akidah nggak nunggu umur. Akidah itu mulai bayi. Bayi baru lahir langsung diadani. Adan. Dan adan itu isinya adalah akidah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Demikian pula kalau kita lihat wasiatnya Luqmanul Hakim. Yang pertama-tama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai putraku, jangan syirik kepada Allah. Jadi akidah semenjak kecil. Jadi akidah ini kita tanamkan semenjak anak itu bayi. Bayi ajarkan kepada dia la ilaha illallah. Faham enggak faham, yang penting diajarkan dulu. Sampai dia hafal, tertanam dalam jiwanya la ilaha illallah. Kalau dia sudah mampu untuk memahaminya, baru kita jelaskan. La ilaha illallah yang telah menancap dalam jiwamu selama ini tuh maknanya begini. Jadi akidah dulu. Akidah dulu. Karena kalau syariat itu nanti kalau sholat ya umur 7 disuruh. Kalau kecil-kecil ya sekedarnya, mau sholat tidak apa-apa. Kita jangan memaksa-maksa. Karena Rasulullah mengatakan umur 7 baru kamu suruh sholat. Ya, di bawah itu nggak usah dipaksa-paksa, mau silakan, nggak mau nggak apa-apa. Jadi kita jangan jadi jangan ekstrim ke sini, jangan ekstrim ke sana. Kita tengah-tengah saja. Apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca Quran. Baca Quran itu kalau bisa ya semenjak kecil, semenjak dini. Semenjak dini itu bagus sekali. Seperti itu. Jadi kalau ditanyakan prioritasnya mana, maka prioritasnya adalah akidah dulu. Akidah dulu. Demikian pula Al-Quran itu isinya adalah akidah. Kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, itu isinya adalah akidah. Ya. Selanjutnya, Assalamualaikum. Ustadz yang dirahmati Allah, bagaimana menjawab pertanyaan anak, Allah itu ada di mana? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada anak tanya di mana Allah, ya kita bilang Allah itu di atas. Tapi Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dan kita tidak tahu seperti apa. Seperti itu. Karena kalau kita kembali kepada dasar di Quran, di hadis, semuanya Allah di atas. Cuman kita nggak boleh bayang-bayangkan. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan kita tidak tahu bagaimana seperti apa, kita nggak tahu. Itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Mulk ayat 16 dan 17. A'amintum mau fis sama. Dan berikutnya lagi amintum mau fis sama. Jadi kita bilang aja Allah itu ada di atas. Cuman kita nggak tahu, kita nggak bisa bahas tentang Allah karena nggak boleh seperti itu. Yang jelas Allah itu ada, dan ini alam semesta ini adalah merupakan bukti-bukti adanya Allah. Bumi berjalan yang menjalankan Allah. Kemudian juga matahari, bulan, bintang, semuanya beredar, itu yang mengedarkan Allah. Seperti itu. Ya, selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana memahamkan barangkali pada anak dikala ia minta sesuatu sedang kita lagi nggak punya uang.
yang belum memadai, sedangkan anak tersebut nggak mau ditunda atau diberi janji untuk dituruti lain, lain waktu. Ya, dari Mbak Nurul yang ada di Batu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada anak minta sesuatu, minta uang, sementara orang tuanya lagi nggak ada uang. Lalu ditunda pun nggak mau, diberi janji pun nggak mau, lain waktu nggak mau. Anaknya minta sekarang, padahal kita nggak ada uangnya. Bagaimana cara memahamkannya? Ya, memahamkannya Anda sabar aja dulu. Anda diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda diuji oleh Allah ketika itu sedang tidak ada uang. Yang jelas dibilang aja, doakan anakku, doakan. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan rezeki. Jangan khawatir, nanti kita akan membelikan. Seperti itu. Kalau dia nangis ya tidak apa-apa, memang resikonya gitu. Yang jelas kita fahamkan, saya bukan tidak mau memberi kamu, tapi benar-benar tidak ada anakku. Masa kamu tidak percaya kepadaku? Doakan, insya Allah kalau ada rezeki nanti akan dibelikan. Sambil Anda berdoa kepada ya Allah, berilah hamba jalan keluar ya Allah, berilah hamba jalan keluar ya Allah. Hamba ingin membahagiakan anak-anak hamba ya Allah. Seperti itu, memang itu resikonya gitu. Tidak masalah, Anda katakan apa adanya dari hati yang terdalam, sambil doa kepada Allah. Seandainya anak itu pun akhirnya nangis, tidak apa-apa, tidak masalah, memang resikonya gitu. Sebagaimana pada masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang ibu waktu itu anak-anaknya lapar. Anak-anaknya lapar, mau makan tidak ada. Akhirnya sang ibu ini terpaksa waktu itu nggodok batu digodok. Sambil dikatakan pada anak-anak, ya kita lagi menanak makanan, kamu tunggu aja. Ya ternyata namanya batu yang nggak matang-matang, sampai anaknya nangis dan ketiduran karena lapar. Ya tidak apa-apa. Sambil menanti Allah memberikan jalan keluar. Jangan lupa doa kepada ya Allah, Engkau tahu sendiri keadaanku ya Allah. Anakku sekarang menangis ya Allah, minta sesuatu dan aku tidak punya apa-apa ya Allah. Berilah jalan keluar ya Allah. Anda sabar, Anda terangkan apa adanya, dan mudah-mudahan insya Allah Allah menjadikan anak Anda faham. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Anda solusi yang terbaik. Karena memang itulah dunia. Dunia ini kadang ada, kadang nggak ada. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang tertawa, kadang menangis. Ya seperti itu. Ada suka, ada duka, ada tawa, canda, ada tangis. Lengkap dunia ini. Itulah yang menjadikan dunia ini indah. Ya kita ambil aja sisi indahnya, sisi positifnya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah, doa untuk anak yang ada di Al-Quran ada di surat apa, ayat berapa? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang lalu pernah ditanyakan ya, dan juga kita telah menjawabnya, tapi tidak apa-apa sekarang diulang lagi. Silakan kalau ada yang mau mencatat. Ini doa untuk anak-anak. Dan juga doa ini adalah doa untuk keluarga sakinah. Doa yang terbaik. Yang pertama-tama ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Al-Baqarah 127. Yang kedua di dalam surat Ali Imran. Ali Imran ayat nomor 38. Ali Imran 38. Kemudian yang berikutnya di surat Ibrahim ayat 35. Ibrahim ayat 35. Kemudian yang berikutnya lagi di surat Ibrahim pula ayat 40 dan 41. 40 dan 41. Yang berikutnya lagi di surat Al-Furqan ayat nomor 74. Al-Furqan ayat nomor 74. Dan yang berikutnya lagi surat An-Naml. An-Naml ayat 19. An-Naml 19. Dan yang terakhir di surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat nomor 15. Itu doa-doa untuk anak, kebaikan, dan juga doa-doa untuk keluarga sakinah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa-doa kita. Ya, selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah nama berpengaruh pada perilaku dari Pak Ahmad? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang diharapkan begitu. Diharapkan nama itu berpengaruh pada perilaku anak. Itu namanya tafaul. Tafaul itu sikap optimis.
dengan nama yang baik, mudah-mudahan anak itu menjadi anak yang baik. Walaupun ada juga orang namanya baik, tapi dia enggak baik. Tapi ini Rasulullah mengajarkan gitu, optimis, namanya tafaul. Nama baik, mudah-mudahan anak ini menjadi seperti namanya. Itu upaya-upaya. Jadi memang begitu ya, itu diajarkan seperti itu. Mengganti nama yang tidak baik menuju nama yang baik. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Kalau sering marahin dan mukul anak, apakah berdosa anaknya? Mukul anak, apa berdosa anaknya susah dibilangin umurnya di bawah 6 tahun? Ini gimana? Doakan saya jadi ibu yang sabar. Syukur. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang benar ya, kita suka mukul anak itu berdosa hukumnya. Apalagi anak baru umur 6 tahun itu dipukul dosa. Itu anak tidak sepantasnya dipukul. Allah saja Rasulullah mengatakan umur 10 baru dipukul. Itu pun sholat. Sholat masalah penting. Masalah penting. Dan mukulnya pun bukan pukulan yang keras. Bukan pukulan di wajah. Bukan pukulan yang menimbulkan bekas. Itu pukulan cinta. Pukulan kasih sayang. Pukulan mendidik. Seperti itu. 6 tahun tidak boleh dipukul. Haram mukul anak umur 6 tahun itu. Sekali lagi ini kita kembali ke hadis loh ya. Masalah sholat aja yang penting tidak boleh mukul. Umur 7 tidak boleh dipukul. Mari kita lihat hadisnya. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Suruh anakmu salat ketika umur 7. Pukul dia ketika umur 10. Ini salat, masalah penting, prinsip. 10 baru dipukul, apalagi masalahnya di bawahnya salat. Jadi dididik aja, dibilangi dengan penuh cinta, dengan sabar. Ya memang sabar ujian, seperti itu ujian. Apalagi umur 6 tahun dipukuli percuma, tidak ada faedahnya, tidak ngerti, dia tidak paham. Dia hanya merasakan sakit, dia hanya dendam kepada orang tuanya. Orang tua saya benci kepada saya dipukuli terus. Ya, tidak ada faedahnya, tidak ada. Saya juga punya anak umur 3 tahun dan umur 5,5 tahun. Dipukul itu percuma, tidak ada faedahnya. Tambah kasihan dia, merasa dendam pada orang tua. Tidak usah dipukul. Ya sekali-kali sikap keras tidak apa-apa. Walaupun tanpa pukulan keras. Seperti itu. Jadi ada saatnya keras, ada saatnya lembut. Ya. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana cara menyadarkan anak yang sudah dewasa dan suka minum khamr padahal dia tahu khamr itu haram? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini anaknya suka minum khamr ya, sudah dewasa. Bagaimana cara menyadarkannya? Ya, menyadarkannya ada beberapa cara. Di antara cara itu dijelaskan lagi tentang dampak buruk daripada khamr. Jelaskan. Mungkin pengetahuan dia tentang khamr itu kurang lengkap. Beri penjelasan dampaknya. Terutama adalah dampaknya bagi dia, dampaknya bagi anak-anaknya nanti. Ditakut-takuti. Karena biasanya orang itu baru sadar ketika ditakut-takuti dampaknya. Kamu kalau minum khamr nanti, na'udzubillah, kamu akan mati su'ul khotimah. Kamu nanti akan mati dalam keadaan mabuk kalau kamu tidak tobat. Kalau kamu mati dalam keadaan mabuk, na'udzubillah, mati mau kemana kamu? Ditakut-takuti. Karena banyak orang minum khamr mati dalam keadaan mabuk, belum taubat. Dan aku khawatir kamu termasuk seperti itu. Takut-takuti. Biar takut, tidak apa-apa. Ada kalanya orang perlu ditakuti dengan keras. Karena ada kalanya seorang tidak akan sadar kecuali dengan pukulan yang keras. Kasih hantaman keras, baru dia sadar. Jadi tidak apa-apa. Jadi dimasukkan lagi. Seperti itu. Setelah masukan yang kita berikan sudah demikian lengkap. Ternyata dia tetap minum khamr juga, ya kita jangan putus asa, sampaikan terus. Berarti dia memang ya belum dapat hidayah taufik. Sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus berdoa. Mudah-mudahan dia oleh Allah disadarkan. Karena khamr itu berbahaya. Khamr itu kata Rasulullah ummul khaba'ith. Khamr itu adalah ibu semua dosa, induk semua dosa. Orang kalau sudah kena khamr, kena narkoba, akan melakukan yang lainnya. Akan melakukan zina, akan merampok, akan mencuri, akan membunuh. Bahkan syirik pun dilakukan. Demi khamr, demi narkoba. Ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama anak Ana Muhammad Maulana Ishak. Setiap kali Ana memanggil, apakah sama dengan mendoakannya? Ini dari Pak Muhammad Mansur Amin yang ada di Patung Sewu Wagi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anaknya bernama Muhammad Maulana Ishak. Apakah sama dengan kita mendoakan dia ketika kita memanggilnya? Ya mudah-mudahan.
Karena panggilan-panggilan bisa bermakna doa. Ya Muhammad, wahai anak yang terpuji. Sambil kita niatkan ini saya mendoakan dia. Mudah-mudahan dia jadi orang yang terpuji. Karena Muhammad artinya adalah terpuji. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Dan kata-kata orang tua, terutama kata-kata ibu, itu bisa menjadi doa bagi anak-anaknya. Sehingga kita perlu hati-hati dalam berkata-kata, terutama kepada anak-anak kita. Ya, saya kira cukup itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa untuk anak-anak kita dan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rabb kami telah beriman kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Allahumma ihfadz auladana. Allahumma ihfadhum wa la tadurrahum. Allahumma ihfadhum min kulli su'in wa baliyah. Ya Allah, jagalah, peliharalah anak-anak kami ya Allah. Jagalah mereka dari mara bahaya, dari bencana, dari bala. Ya Allah, berikanlah kepada mereka sehat, walafiat, sejahtera. Peliharalah anak-anak kami ya Allah. Tunjukkanlah kepada mereka jalan yang lurus, jalan-Mu ya Allah, jalan Rasul-Mu. Jadikanlah mereka taat kepadamu, taat kepada Rasul-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami berbakti kepada kedua orang tuanya dan selalu menyambung tali silaturahim. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah, karena kami yakin semua titipan kepadamu tidak akan Kau sia-siakan. Wahai yang maha menjaga, wahai yang maha memelihara, peliharalah anak-anak kami ya Allah, jagalah mereka ya Allah. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Ya Allah, kami melindungkan anak-anak kami semuanya kepadamu dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna ya Allah, dari semua kejahatan, dari kejahatan iblis, dari kejahatan setan dan bala tentaranya, dari kejahatan jin, dari kejahatan manusia jahat, dari mata jahat, dari kejahatan binatang buas, binatang melata dan semuanya. Ya Allah, kami lindungkan anak-anak kami kepadamu, kepada kalimat-kalimat-Mu yang sempurna ya Allah. Kami lindungkan dari kejahatan semua makhluk-Mu. Ya Allah, jangan Kau sia-siakan doa-doa kami. Wahai yang maha malu, wahai yang maha pemurah, Engkau maha malu, Engkau maha pemurah. Engkau malu apabila hamba-hamba-Mu telah mengangkat kedua tangannya berdoa kepadamu, lalu kedua tangan itu kembali dalam keadaan hampa, dalam keadaan kosong, Kau tidak mengabulkannya. Wahai Tuhan, kami telah mengangkat kedua tangan kami kepadamu. Jangan Kau sia-siakan ya Allah. Kabulkan doa-doa kami. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya Allah. Tutuplah umur kami semuanya dengan husnul khatimah. Usia kami, usia anak-anak kami, keluarga kami semuanya tutup dengan husnul khatimah ya Allah. Terimalah taubat kami semuanya sebelum kami meninggal dunia, dan jadikanlah akhir kalam kami di dunia ini adalah La ilaha illallah, dan kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah, akhir umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa